Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA Radio. Ya, Anda sedang mendengarkan IGA Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria IGA dan berikut adalah berita utama hari ini. Ya, peresmian School Mini Soccer di Kabupaten Baru. Ya, Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh meresmikan School Mini Soccer di wilayah 1 Kecamatan Tenete Riaja pada Rabu sore 25 September 2024. Peresmian ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Bupati di lapangan sepak bola Lawatang, Desa Lompok Tengah, dan dalam sambutannya Bupati Baru Suwardi Saleh mengapresiasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawas dan guru olahraga serta dukungan dari Dinas Pendidikan. Ia menjelaskan bahwa ini adalah sekolah sepak bola mini pertama di Kabupaten Baru yang bertujuan untuk pembinaan karakter dan mental siswa melalui olahraga. Bupati berharap agar seluruh sekolah di Kabupaten Baru mengadopsi kegiatan serupa dan sekolah ini diikuti oleh 11 CSD dan 1 SMP dengan total 130 siswa. Ia menekankan pentingnya pengembangan sepak bola dengan harapan muncul pemain berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. Acara dihadiri oleh berbagai pihak termasuk pimpinan OPD dan tokoh masyarakat, menunjukkan dukungan luas untuk pengembangan olahraga di daerah tersebut. Kita lanjut di berita yang kedua, saudagar. Ya, Bupati Baru hadiri pengundian nomor urut paslon Pilkada 2024. Pada hari Senin 23 September 2024, Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh menghadiri acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baru untuk pemilihan serentak tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Baru, Abdul Syafa Burhanuddin Eskom, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Ketua DPRD, serta para pimpinan partai politik pengusung. Terdapat 3 pasangan calon yang mengikuti pengundian, yaitu Hajaul Nurul Huda dan Mudassir Hasrigani, Andi Ina Kartika Sari dan Dr. Insinyur Abustan, serta Dr. Haji Muhammad Haras dan Kompol atau Pur Askama PSH. Hasil pengundian menunjukkan nomor urut 1 untuk pasangan Haji Aras Aska, nomor urut 2 untuk Dr. Ulfa MHG, dan nomor urut 3 untuk Andi Ina Abustan. Bupati Suwardi Saleh memberikan apresiasi atas kelancaran acara tersebut dan berharap masyarakat Baru aktif menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Di akhir acara, Bupati juga menandatangani deklarasinya kampanye damai yang menandai dimulainya tahapan kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Dengan demikian diharapkan proses pilkada di Kabupaten Baru berjalan aman dan kondusif. Baik saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Resistensi antimikroba merupakan silent pandemic yang telah menjadi isu global dan serius untuk segera ditangani. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap pemberian antibiotik, sehingga penyembuhan penyakit akan semakin sulit, serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Resistensi antimikroba diyakini tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan ikan.
Resistensi antimikroba pada ikan, khususnya bagi ikan yang dibudidayakan, dapat terjadi akibat dari penularan melalui bakteri resisten yang ada di lingkungan, serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik pendengar IGA, Anda masih bersama kami dalam acara IGA Kareba di IGA Radio. Ya langsung saja berita yang pertama di sesi kedua. Ya delegasi Disparpora baru lolos 3 besar pemuda pelopor Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Pembinaan kepemudaan di Kabupaten Baru kembali mencatat prestasi dengan Dinda Rashid Rida terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan di ajang seleksi pemuda pelopor tingkat nasional. Hal ini diumumkan melalui undangan resmi Kadis Pemuda Olahraga Sulawesi Selatan, Haji Suherman, pada Jumat 27 September 2024. Kepala Bidang Pemuda Disparpora Kabupaten Baru, Andreas Esos, menyampaikan optimisme bahwa Rashid yang mengusung inovasi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata akan berhasil dalam seleksi nasional. Rashid sebelumnya meraih juara 1 di tingkat provinsi pada 5 Juni di Makassar dan lolos penilaian kunjungan oleh tim Kemenpora pada 8 Agustus di Takalasi. Rashid mengungkapkan rasa syukur atas pencapaiannya dan berharap dukungan dari semua pihak untuk membawa nama baik daerah di ajang nasional mendatang. Pemilihan ini merupakan program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang dilakukan secara berjenjang dari kabupaten hingga nasional. Kita ke berita yang kedua, di mana Bupati Baru mengatakan semua guru adalah teladan terbaik. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh menekankan bahwa semua guru adalah teladan dengan Rasulullah SAW sebagai contoh utama. Saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Jumat 27 September 2024. Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan pentingnya meneladani Rasulullah, mengutip surah Al-Ahzab yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Ia juga menyampaikan bahwa perilaku guru akan ditiru oleh murid, sehingga guru harus menjadi contoh yang baik. Bupati menceritakan kisah Rasulullah di Thaif sebagai inspirasi untuk mengajarkan keikhlasan dan keteladanan dalam pendidikan. Bupati mengajak semua pihak untuk mengambil hikmah dari acara ini dan berharap agar guru-guru selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas. Kegiatan dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala sekolah, serta berbagai unsur lainnya. Baik saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini.
lagi betul sakit. Aduh, mani kita tuh mata kita mata pe mani ko. Wek bapak nasi dosa rai. Jama-jamang ya Pak Dek iga na yoli matuk lukang kit mapada Ajak metona na jok kama pada tai. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya duk iseng ki sengundangan ngagaman. Jo lo pa uli yo anu rewe roy. Bacau, maya Cina yo lo. Iya om, maga ki. Degi ro masur mukit ya sengi undangan. Manang kayu ki om, nah dek mai ki undangange. Ya gi pale, kodek na yuki. Kana percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pa bacau asur mai burna pale. Lepas pi pale beti om, ulo meki. Iga lo mai burna lepeni. Kopi boti. Iyo, na de. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete pun ni. Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale na. Wajah ijo lo om. Iwaja paga pale yo lo. Patru kene pe tamatan tamu ro. Pak boroto na patin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Ya baik saudagar, Anda masih bersama kami di IGA Radio ya dalam program acara IGA Kareba. Ya, berita yang dikutip dari jurnalisnews.com di mana tanggapan Kadis Pendidikan terkait penyaluran PIP di Barru. Ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Andi Adnan Aziz menanggapi terkait penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP di beberapa sekolah wilayah Kabupaten Barru lewat jalur aspirasi. Lanjut Adnan, tentunya PIP aspirasi yang dilaksanakan salah satu anggota dewan terdapat keganjalan sehingga butuh penjelasan. Adnan menambahkan mereka hanya melaksanakan langsung mengunjungi tingkat sekolah untuk menyampaikan mengumpulkan orang tua untuk melakukan pertemuan. Dan lebih jauh Adnan menjelaskan karena PIP yang dikenal diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau berpotensi tidak melanjutkan pendidikan. Kita ke berita yang kedua saudagar. Ya, peringatan Maulid, Dinas Pendidikan Baru luncurkan 8 truk ember. Dinas Pendidikan Kabupaten Baru mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Kegiatan Maulid dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada hari Jumat sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Tengah. Lanjut Adnan, tentunya ini menjadi pendorong buat kepala sekolah, pendidikan dan teman-teman stakeholder pendidikan yang lain untuk bisa termotivasi dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjutnya untuk kupon yang disiapkan sebanyak 1000 kupon, sedangkan ember Maulid ada 8 truk, di mana kurang lebih 4 ribuan. Baik saudagar, itu berita yang dikutip dari matajurnalisnews.com yang menutup acara kita di hari ini, tentunya di hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Terima kasih telah menyimak IGA Kareba di IGA Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa.